Kakak Inan, ini siapa? Belum bisa melihatnya? Ini tunangan saya, Song Miao Miao. Dia tunanganmu. Lalu aku ini apa? Miao Miao adalah putri dari keluarga kaya. Kamu hanya seorang yang berjualan di pinggir jalan. Hanya orang miskin. Sekarang saya adalah manajer di Hao. Memegang 1 miliar dalam pesanan. Tahukah kamu 1 miliar? Apa artinya? Kamu tidak beranggapan bahwa kamu cocok untukku, kan? Meng Yinan, waktu kita baru kenal, kamu tidak seperti ini. Maka hari ini aku akan membiarkanmu melihat dengan jelas perbedaan antara kita. Aku sudah sabar denganmu cukup lama, tidak memiliki nasib sebagai putri, dan masih terus berperilaku manja. Seandainya bukan karena kamu sebelumnya, yang bisa berjualan di pinggir jalan untuk menopang hidupku, kamu kira aku akan memperhatikanmu? Pikirkan baik-baik. Jika kamu pergi dariku, kamu akan kehilangan semua yang kamu miliki sekarang, dan segala yang akan kamu miliki. Semua yang aku miliki sekarang adalah hasil dari usahaku sendiri. Diperoleh. Kakak Inan, ini tidak mungkin adalah apa yang kamu maksudkan. Itu saudari yang suka berpura-pura, ya? Yang lagi miskin ini, kan? Aku sangat takut, ya? Untung ada kamu. Hai, dia tidak bisa dibandingkan denganmu. Kakak sepupumu adalah Fang Shisu. Dia adalah wakil presiden di Hao Group, anak kedua dari keluarga kaya. Selanjutnya, biarkan kakak sepupumu membantu lebih banyak. Soal kakak sepupuku, serahkan saja padaku. Kapan aku memiliki seorang sepupu seperti ini? Mengenai kamu, tidak pantas untukku. Segera pergi. Meng Yinan, apa kamu benar-benar merasa aku akan pergi darimu? Tidak bisa menemukan yang lebih baik? Dengan penampilan miskinmu ini, apa yang bisa ditemukan? Siapapun pasti lebih baik dari kamu. Aku rasa dia jauh lebih baik darimu. Shisu, jangan. Shisu, berhenti. Fang Shisu, selamat datang. Kehidupan tanpa apapun. Selamat pagi, Kakak Rong. Pagi, Kakak Zhang. Hari ini aku cantik, kan? Cantik. Apa ini? Ini adalah balas dendam dari orang kaya. Putri kesayanganku, ayo kembali bersamaku. Tuan sudah menunggu kamu kembali. Mewarisi harta orang terkaya di dasyangnya. Paman Sang, aku sudah memutuskan untuk menikah dengan kakak Inan. Tidak ada yang bisa membawaku kembali. Pak, kenapa kamu datang? Jangan kejar aku lagi, Nona besar. Sudah tidak bisa mengejar aku, kan? Hari ini apapun yang terjadi, juga harus membawa tuan kedua kembali untukku. Baik, bos. Tuan pasti ada di sekitar sini. Nomor V015985, nomor V015985, Su FV015985. Apakah kamu baik-baik saja? Maaf. Menikahlah denganku. Aku. Tolong bantu aku. Di sini tidak menemukan tuan. Lihat ke sana. Bisakah kamu melepaskanku? Terima kasih ya. Aku berhutang padamu. Tuan ada di sana. Di zaman ini, pengantar makanan dikejar utang. Dikejar sekeras itu, terlambat.
Yinan, Nan, aku sudah membantumu urus di Hao Group. Posisi manajer umum juga sudah aku dapatkan untukmu. Pesanan 1 miliar dari Yashang. Dengan ini, aku tidak perlu lagi menyembunyikan identitas diriku. Takut kamu merasa rendah diri. Bagus kan? Kamu sangat cantik hari ini. Ayo berfoto bersama. Meng Yinan. Siapa dia? Kembalikan dulu kebaikan ini. Kenapa begitu terburu-buru? Sudah berlari ke pelukan pria lain. Saya melihat pengantar makanan. Kalian benar-benar pasangan yang serasi. Saya bilang di udara ini. Kenapa ada bau kemiskinan? Ternyata pengantar makanan. Pergi berpasangan dengan penjual kaki lima. Lihatlah, ini dari mana didapat? Barang dagangan kaki lima. Kamu ada di halaman mana dari Shanghai Jing? Kamu sedang melakukan apa? Perlakukanlah gadis dengan baik. Lebih lembut sedikit. Bukan, kamu hanya seorang pengantar makanan. Apa hubungannya denganmu? Bukankah itu yang kamu katakan? Penjual kaki lima dan pengantar makanan. Pasangan yang ditakdirkan. Iya, kan kamu ingin melihat perbedaan antara kita? Baiklah, sudah mengungkapkan yang sebenarnya. Tidak berpura-pura lagi. Saya adalah putri dari orang terkaya di Dashang. Posisi manajermu. Dan masih ada 1 miliar pesanan. Tapi saya yang memperjuangkan untukmu. Jika bukan karena saya, kamu itu siapa? Jika kamu adalah putri orang terkaya di Dashang, saya adalah Raja Surgawi. Gadis kecil itu cukup cantik. Benar-benar otaknya tertekan. Tidak begitu efektif. Sayang sekali. Sudah berlebihan, kan? Apa yang saya katakan itu benar. Pesanan saya. Tapi ini melalui paman Miao Miao. Didapatkan oleh Fang Shisu. Dalam 2 hari akan pergi ke Kyoto. Menandatangani kontrak senilai 1 miliar. 1 miliar, ya. Takutnya kamu belum pernah melihat dalam hidupmu. Begitu banyak uang, kan? Sisi kecil. Banyak sekali. Baiklah. Jadi saya ingin di acara itu melihat pesanan 1 miliarmu ini. Apakah masih bisa ditandatangani? Semua, cepat datang dan lihat. Omong besar terlalu banyak. Bahkan benar-benar menganggap dirinya seperti putri dari keluarga kaya. Apakah kamu punya undangan? Tahu bentuk undangan seperti apa? Saya tidak perlu undangan. Mau pergi ya pergi. Itu memang diurus untuk saya. Saya melihat beberapa orang. Benar-benar gila. Itu adalah acara yang diadakan oleh paman saya. Orang-orang yang datang adalah dari Kyoto. Kalangan sosial terkemuka. Hanya kamu yang berjualan di pinggir jalan. Bermimpi apa? Bahkan kakak Inan. Juga karena menandatangani suatu kesempatan hanya ada untuk pesanan besar. Hanya mengandalkanmu. Atau kalian berdua berlutut dan minta sama saya. Biarkan saya pikirkan cara untuk kalian. Tanya pada Master Fang tentang itu. Apakah mereka sedang mencari pelayan? Ayo saya bawa kalian untuk melihat dunia. Dan juga di sampingmu. Yang satu ini yang mengantar makanan. Takutnya bahkan nama Master Fang. Kalian bahkan belum pernah mendengar. Mengantar makanan juga ada salahnya. Selama saya mau. Dia bisa jadi apa saja yang dia mau. Lagi pula itu kalian. Memang benar-benar ketinggian yang kalian tidak bisa capai. Dan juga, saya juga akan menikah dengannya. Hebat. Benar-benar pantas. Cocoknya dengan tutup apa? Kalian berdua benar-benar pasangan yang sempurna. Katakan saya miskin. Akan ada hari kalian menyesali. Saya Fang Shisu sejak lahir. Tidak tahu bagaimana menulis kata miskin. Tidak tahu bagaimana sesuatu yang benar-benar. Meng Yinan. Di pesta Kyoto. Saya ingin lihat. Mimpi keluarga kaya kalian itu. Bagaimana itu hancur. Ayo pergi. Mata. Maaf ya, sekali lagi menarikmu ke dalam. Tidak apa-apa, anggap saja. Balasan karena kamu membantuku. Cathy, bisakah kamu membantuku sekali lagi? Di pesta Kyoto, berpura-pura suamiku, menemani aku hadir. Tenang saja, hanya bermain peran. Aku akan memberimu imbalan. Pasti lebih baik daripada kamu menjadi pengantar makanan. Bisa mendapatkan lebih banyak, kan? Seorang gadis berjualan di pinggir jalan. Juga tidak mudah. Jika begitu, lebih baik menikahinya. Tolong lindungi aku.
Sudah mulai berakting. Kita ambil sertifikatnya. Coba pikirkan tentang pengantaran makanan. Bagaimana denganmu? Kekurangan satu orang untuk pengantaran makanan di pesta. Orang yang berpura-pura menjadi suamimu. Dan keluargaku kebetulan mendesak untuk menikah. Kekurangan seorang istri. Baiknya berpura-pura tetapi menjadi kenyataan. Ambil sertifikatnya. Ayo pergi. Meskipun kita benar-benar mendapatkan sertifikat, tapi itu pernikahan palsu. Aku berharap kamu bisa mengerti. Kita hanya suami istri secara nominal saja, ya? Itu sudah pasti. Namun, aku masih punya satu pertanyaan untukmu. Namamu sama dengan Presiden Di Hao. Tidak bisa. Sebelum aku memahami dia, tidak bisa dengan mudah mengungkapkan. Identitasku sebagai Presiden Di Hao adalah namaku Fang Shisu. Jangan-jangan itu bukan orang yang kupikirkan. Bukan, bukan. Saya bukan yang kamu kira. Itu Fang Shisu. Hanya kebetulan nama dan keluarga yang sama. Setelah saya dewasa, keluarga saya ingin saya mendapatkan nasib baik keluarga Fang, jadi saya mengganti nama. Itu juga benar. Saya seharusnya sudah memikirkan itu. Apakah kamu masih punya pertanyaan tentang saya? Itu adalah Qiaoju. Nama itu terdengar akrab. Lupakan. Kalau saya bilang juga tidak akan percaya. Jika tidak ada masalah, saya pergi dulu. Kita bertemu di pesta Kyoto lusa. Qiaoji, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menemukan saya? Tuan muda, jangan bersembunyi. Iya, untuk apa saya bersembunyi? Saya sudah menikah. Silakan tunjukkan undanganmu. Maafkan saya tidak punya undangan. Apakah kamu tahu ini tempat apa? Saya adalah putri orang terkaya. Kamar dagang Kyoto. Apakah saya perlu undangan untuk datang? Dengan penampilanmu yang miskin itu. Siapa yang melihat putri orang kaya naik sepeda? Datang ke sini. Urus saja apa yang saya naiki. Jangan biarkan dia masuk. Iya. Lepaskan saya. Apa yang kamu lakukan? Ini untuk apa? Qiaoju, sekarang berpura-pura jadi putri dari keluarga kaya ya. Kamu sungguh tidak tahu malu. Saya lihat deh. Satpam juga bisa membedakan. Siapa yang kaya dan siapa yang biasa. Tuan Meng, jangan marah ya. Saya akan mengusir dia sekarang juga. Mau apa? Saya lihat siapa yang berani. Saya lihat siapa yang berani. Qiaoju, ya, masih bergaul dengan orang miskin ini. Campur aduk dengan dia. Baju ini sebenarnya bagus. Pasti sewa ya. Baju seperti ini. Di rumah saya ada 800 set. Masa harus sewa? Satpam, ini hanya seorang pengantar makanan. Usir dua penipu ini. Keluarkan mereka untuk saya. Jangan ragu-ragu. Pak, tunggu. Apakah kamu kenal ini? Bukan, kakak. Bisa tidak berbohong dengan serius? Warnanya saja salah. Jangan bercanda. Ini adalah panitia. Undangan khusus. Kamu selesai. Saya juga selesai. Tidak ada waktu untuk mengurusmu. Satpam. Nai, ayo cepat pergi. Keluar sana. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Hati-hati. Kenapa kamu melindungi saya? Saya lihat siapa yang akan melindungimu lagi. Sungguh keterlaluan. Letakkan tanganmu. Sialan kau. Apakah kau tahu? Sekarang, yang berdiri di depanmu. Pria ini. Siapa dia? Tahu kan? Dia hanyalah seorang gelandangan yang mengayuh sepeda. Dan dia adalah seorang pengantar makanan. Pria ini yang berdiri di depanmu. Dia adalah bagian dari perusahaan Di Hao kami. Ini adalah kesalahan saya dalam mendidik. Silakan hukum saya. Kau boleh menyinggungku. Tapi kau seharusnya tidak menyakiti dia. Sudahlah. Cukup pecat dia. Segera pergi.
Silakan masuk dulu. Saya masih ada beberapa hal yang harus diurus. General Fang, ini adalah... Dia baru saja menikah denganku 2 hari yang lalu. Dia akan menjadi Nyonya Fang. Apa yang dia katakan adalah apa yang saya katakan. Ikuti apa yang dia katakan. Mengerti, General Fang. Baru saja menerima pemberitahuan. Putri dari orang terkaya segera tiba. Dia benar-benar datang. Dua petugas keamanan ini benar-benar tidak berguna. Bagaimana dia masih bisa masuk? Wanita ini berpakaian seperti ini. Masih bisa masuk. Betul sekali. Seperti orang kampung yang tidak berpengalaman. Belum pernah melihat dunia. Sudah minum 6 gelas anggur merah. Jangan-jangan dia masuk untuk menipu makan dan minum, kan? Apa yang semua orang katakan benar. Dia memang datang untuk menipu makan dan minum. Bagaimana dengan dia? Hanya seorang orang miskin yang berjualan di pinggir jalan. Dia sama sekali tidak memiliki hak untuk ikut acara perjamuan mewah seperti ini. Iya, benar. Segera, orang-orang, usir dia. Jangan biarkan dia merendahkan tingkat kami. Tepat sekali. Cepat, usir dia. Siapa yang berani mengganggu di wilayah saya?